Oke, kita mulai ya. Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita kuliah di geologi struktur, kaitannya terhadap identifying faults. Tetapi saya akan merefer kepada ellipsoid stress model, sebuah konseptual yang rasanya tidak mungkin saya sampaikan secara asynchronous atau kalian melalui video atau pembelajaran tidak langsung seperti perkuliahan sebelumnya. Jadi makanya untuk hari ini akan menyampaikan langsung agar direct diskusinya seperti itu. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi, kalian diharapkan dalam perkuliahan ini untuk memberi sumbangsih bagi satu kelas atau sesama peserta melalui notulensi. Oke, jadi agar lebih aktual apa yang kita diskusikan atau apa yang saya sampaikan dalam materi ini, nanti kalian note, kemudian masuk di kolom chat saja. Oke, jadi misalnya identifying faults, mengidentifikasi, enter, seperti itu. Oke, jadi ditulis di dalam kolom chat. Mungkin saya stop share dulu. Berikut contoh perkuliahan saya sebelumnya. Perkuliahan dengan saya sebelumnya. Ini. Untuk kelas lain. Ini udah tampil ya? Sudah, Pak. Oke, nah ini adalah record atau transkrip dari catatan di mata kuliah eksplorasi batubara. Sehingga geometri sama dengan pengukuran dimensi bumi. Ini Jonathan Angkawijaya. Kemudian berikutnya Tiara Sukmawati, batubara melampar luas sama dengan ideal dan mudah dihitung. Lapisan yang terlihat tidak teratur, seperti itu. Oke. Jadi Bayu Adamsyah, pola sebaran batubara dapat teratur dan tidak teratur. Seperti itu. Hingga sampai Yosafat Bismowioso, Kulreng menentukan batas kedalaman kegiatan tambang, yang mana juga menentukan jumlah titik bor. Seperti itu. Oke. Jadi di perkuliahan hari ini dan kalau perkuliahan dengan saya seterusnya sistematikanya seperti itu. Oke. Itu tidak serta-merta untuk saya saja, tetapi itu juga untuk kalian. Nanti recordnya tersebut saya sharing juga di e-learning. Jadi itu adalah wujud interaktif kalian dalam mengikuti perkuliahan seperti itu. Dengan begitu, setali tiga uang, kalian juga bukan mengabdi, tapi memberi peran atau memberi sumbangsih bagi rekan-rekan kalian untuk saling melengkapi pemahaman. Oke, jadi ini misalnya Amalia P. Devi, ditulis saja. Oke, apa yang karena kalau menurut guru saya itu mencatat itu adalah menuangkan pola pikir. Mungkin pada saat perkuliahan ini kalian masih ingat. Setelah perkuliahan ini kalian masih ingat, tetapi minggu depan kalian sudah blank seperti itu. Oke, sehingga contoh saja misalnya nama. Nama itu kemarin yang ellipsoid stress model itu siapa ya? Aduh, lupa namanya. Nah, tapi dengan melihat catatan mungkin kalian tidak ingat, tetapi nanti mungkin temanmu si Syafiq atau Bobby Stephen itu menulis di kolom komentar tersebut. Seperti itu. Oh, ini Harding, sehingga kalian buka lagi catatan sehingga ya ini gaya pembelajaran secara digital. Jadi kalau kalian bukan lagi menulis di kertas binder yang banyak bolongannya itu, oke, yang dijepit, kalian tidak harus membuat seperti itu, tetapi kalian mencatatnya di kolom komentar secara umum, bukan direct message ke saya seperti itu. Nah, itu sehingga saya juga bisa bagian mengevaluasi, bukan serta-merta menilai
menilai kalian aktif atau tidak, tapi serta-merta itu juga bagi saya itu bisa mengukur bagaimana saya mentransfer pemahaman atau teori. Oh, ternyata anak-anak ini masih belum memahami, jadi saya tidak cepat, tapi saya tarik mundur dulu. Oh, ternyata mereka bisa pemahaman, jadi minggu depan perkuliahannya balik lagi ke asinkronus. Tapi kok saya lihat, waduh, ini masih kurang pas ini. Itu akhirnya saya harus memberi materi secara langsung. Gitu, paham ya? Oke, kalau gitu ini kita lanjutkan perkuliahannya. Bisa mulai kalian himpun dari sekarang di kolom komentar. Silakan diaktifkan seperti itu. Jangan malu. Waduh, saya itu ya Pak, belum pede nanti kalau itu nanti dipikir teman-teman saya ingin show seperti itu. Enggak. Jadi ini bagian dari pembelajaran. Jadi perkuliahan saat ini kalian menempuh kuliah ini itu bagian dari proses pembelajaran seperti itu. Jadi harus berlatih untuk tampil pede. Oke. Sebelum saya lupa, sehingga ini perkuliahan ke-6, terus kemudian nanti perkuliahan ke-7 saya buka jam 10 sampai dalam seminggu. Jadi itu ada pengganti masa SGF kemarin. SGF kemarin kan apa itu namanya? Kalian libur, kosong kan? Nah, itu sehingga diganti dengan perkuliahannya nanti kalian bisa simak di kuliah 7 di e-learning seperti itu. Itu masa tenggatnya dalam waktu seminggu seperti itu. Nanti kita akan diskusikan lagi setelah perkuliahan ini selesai. Oke, kita balik ke materi. Ini saya cepatkan saja karena apa yang akan saya sampaikan adalah sebuah konseptualnya. Tapi saya refresh lagi lah. Oke. Nah ini ada fault zone, ada shear zone. Oke. Fault ini bukan yang bukan lapisan batuan yang patah, tapi dia selain patah dia sudah bergeser. Oke, kalau patah mungkin sebentar saya tampilkan. Oke, nah kalau patah itu jadi misalnya ini patah. Oke, sudah patah ini, jadi sesuatu benda yang lurus kemudian ini patah. Nah, fault dalam kategori structural geology itu adalah patah dan bergeser. Oke, jadi ada pergeseran seperti itu. Itu fault. Oke. Nah, fault zone itu adalah zona dari kumpulan beberapa patahan-patahan yang telah bergeser. Jadi termnya itu adalah sesar. Sesar itu patahan. Oke. Tetapi secara konseptual geologi tidak hanya patahan, setelah patah dan bergeser. Oke. Karena kalau hanya patah itu nanti jadinya yang sebelah kanan ini loh. Apa ini? Nah, sebentar saya note. Nah, yang sebelah kanan ini apa? Shear. Oke. Nah, jadi kalau sesuatu misalnya ini lapisan seperti ini, seharusnya kan dia lurus ke sini ya, atau kayak tangan saya tadi, atau tangan kalian. Nah, seperti ini, itu baru shear. Oke. Nah, kalau kategori fault, dia selain patah begini, dia ada pergeserannya. Seperti itu. Oke. Sedangkan fault zone itu kumpulan-kumpulan dari ini. Kalian lihat ya. Oke, ini udah bergeser. Seperti itu. Dan juga fault zone ini sesuatu yang sifatnya regional. Dia sesuatu yang besar. Jadi kalian sering atau mungkin sudah familiar dengan, bahkan mungkin di tingkat sekolah menengah atas sudah mengenal atau mengetahui tentang sesar semangko. Oke. Kita punya contoh yang baik itu adalah sesar semangko. Kalau di Jawa banyak, ada Baribis dan lainnya, tapi tidak sebesar sesar semangko. Sesar semangko itu adalah fault zone. Nah, oke. Pak, saya mapping, Pak. Terus saya dapat ini di daerah Bukit Barisan. Oke. Sehingga apa yang saya sampaikan kalian
coba arahkan pikiran kalian langsung ke Bukit Barisan seperti itu. Jadi jangan hanya mendengar saja ya. Mendengar oh seperti itu. Itu jadinya kayak saya cenderung kayaknya sekedar ceramah seperti itu. Nah, kalian tahu Bukit Barisan, kalau bila perlu saya gambar ini. Ini pulau apa nih? Ya gini lah ya. Sumatera ya. Nah, yang di tengah ini Bukit Barisan ya. Oke. Mana ini? Nah, yang tengah ini Bukit Barisan. Bukit Barisan itu kan linear dengan sesar Semangko. Kalian mapping atau pemetaan di Bukit Barisan. Pak, saya dapat sesar Semangko, Pak. Nah, itu agak mustahil. Karena apa? Karena sesar Semangko itu adalah zona. Bukan satu kesatuan sesar. Oke, nah di dalam sesar Semangko itu ada sesar-sesar kecil. Nah, bukan sesar-sesar kecil ya. Jadi ada satu kesatuan sesar. Oke, nanti di sini ada sesar Tanjung Sakti, kemudian nanti ada sesar Ranau dan sebagainya. Banyak sesar-sesarnya seperti itu. Kalau kesatuan dia itu adalah sesar Semangko. Seperti itu. Jadi kalau data bidang, data sesar itu sulit rasanya kalian menyebut ini adalah data sesar Semangko. Oke, tapi kalau kumpulan data sesar ini itu bisa memproyeksikan data-data sesar Semangko. Gitu ya. Kalau identifikasi. Jadi kalian identifikasi itu mungkin teman sekelas kalian itu dalam satu sekumpulan itu Pak anak-anak TG20 itu tingginya 171. Nah, ini tidak bisa menyimpulkan tinggi secara keseluruhan sehingga harus ada range. Gitu. Karena apa? Karena melibatkan TG20. TG20 itu kumpulan. Nanti ada Inaka, ada Ziza, Raffi, Fikri dan sebagainya. Oke. Sehingga tidak statis 171. Oke, ada yang 165 bahkan ada yang 182 dan sebagainya. Oke, itu ya. Jadi ini yang sering keliru, terutama antara fault sama shear. Fault itu udah bergeser dia, patah dan bergeser. Kalau sekedar patah saja itu namanya baru sekedar shear seperti itu. Dan yang dikejar atau yang mempunyai nilai lebih itu adalah yang fault. Oke, termasuk di bidang migas dan sebagainya, dunia energi dan sebagainya, bencana seperti itu. Oke, saya next. Oke. Ini nanti ada, saya next saja. Ini sketsa saya ini. Bentar. Nah, nanti ada gas, ada shear. Oke, ada gas fracture, ada shear fracture seperti itu. Nanti saya next saja. Nah, ini yang perlu saya sampaikan karena kalau kalian hanya mendengar dari asynchrous, khawatirnya ada miss nantinya. Oke, apa ini? Ini. Jadi ada bidang, contoh mana ini? Mungkin buku kali ya. Oke, saya bentar. Video saya. Oke. Nah, ini ya. Nah, oke. Ini ada buku. Oke. Nah, terus dia bergeser seperti ini. Bidang atau data penting itu ada di sini loh. Oke. Nah, bukan kalau kondisinya seperti ini. Nah, begini. Oke. Kalian lihat seperti ini begini. Datanya itu hanya mencerminkan adanya pergeseran. Tapi data pentingnya kalian harus pergi ke sini. Oke. Jadi misalnya begini ya. Set seperti itu. Oke. Yang ini yang jari tengah sama jari tengah saya pertama menyatu, kemudian dia bergeser seperti itu. Oke. Data pentingnya itu ada di sini nih. Nah, di bidang ini. Jadi ini di bidang. Oke. Itu namanya cermin sesar. Karena dia merekam jejak-jejaknya. Seperti itu. Oke. Karena Pak, kalau ini kan sudah jelas sesar turun. Oke, nanti kita lihat. Oke.
Ada yang kaitannya dengan sketsa saya, tapi ternyata saya mendapatkan gambar yang lebih utuh dan visualisasinya lebih baik. Tapi nanti ada di bawah. Pak, ini kan sudah jelas, Pak, sesar turun. Pak, ini kan sudah jelas sesar naik. Seperti itu. Kenapa perlu cermin sesarnya? Seperti itu. Oke, nah ini yang perlu kalian lihat nantinya. Pentingnya cermin sesar ini adalah rekaman. Jadi jejak-jejaknya atau trace-nya itu tercermin di ini loh. Nah, di sini. Seperti itu. Oke? Ada jejaknya di situ. Jadi kalian kalau punya pilihan perginya ke sini. Nah, misalnya begini ya. Set, kalian pergi ke bidang sesarnya ini untuk melihat cermin sesarnya. Ini di sini atau di slide silicon yang sesar mendatar juga seperti ini. Nah, dia akan yang menggesek mana nih? Nah, dia akan menggesek seperti ini. Di sini kalian seperti itu. Pergi menuju ke situ. Oke? Nah, karena ada apa? Karena di situ ada data atau ada jejak. Jejaknya apa ini nih? Cermin sesarnya. Nah, ada gores garis. Oke? Di sini ada silicon side-nya seperti itu. Oke? Di lapangan banyak. Semoga kalian ada waktu. Oke. Semoga kalian berada di waktu yang tepat nantinya untuk kunjungan ke lapangan, lihat-lihat ke lapangan di Garba. Garba itu di Muara II sana. Oke. Tapi bukan di Muara II-nya, menuju ke sana lagi di daerah Tanjung Kurung. Itu bagus sekali datanya. Oke. Nah, itu terekam dengan apa ya? Dengan baik. Data-datanya di situ, di sini ada seperti ini. Oke. Sehingga apa? Kalau di sini nanti ada jejak, jadi dia model buku. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian raba bidangnya ini, oh kalau ini mengkasar, berarti itu bidang yang arah pergerakannya. Oke. Contoh misalnya sesar mendatar. Nah, kalian kalau tidak dilihatkan bidang ini, cuman kelihatan bidang yang ini, atau bidang, kan ada dua ini bidang. Ini dan ini, kanan dan kiri. Seperti itu. Oke. Kalau yang di sini bidang yang ini tertutup, oke, atau tertutup rimba, kalian hanya diketemukan di sini. Nah, ini datanya. Sehingga ini mendatar menganan atau mengiri seperti itu. Itu diraba. Kemana dia mencirikan pergerakannya itu yang menuju ke kasar. Seperti itu. Jadi kasar itu, aduh saya ini. Jadi dia ada buku-bukunya. Nah ada step-stepnya lah. Nah ini ada step ini. Seperti itu. Jadi kalau ini diraba mengkasar. Kalau dari bawah ke atas ini diraba itu menghalus. Seperti itu. Oke, menghalus. Nah ini mengkasar. Seperti itu. Direkam saja dulu. Sehingga nanti pada saat punya waktu ke lapangan, oh ini ternyata yang dimaksud. Seperti itu. Oke. Jadi pembelajaran akhirnya bisa nangkap sekali itu ketika kalian merekam terus dicontohkan dengan aktual. Seperti itu. Oke. Jadi dulu saya waktu kecil orang tua saya kalau suruh keluar rumah itu habis setelah keluar rumah disuruh cuci tangan, bahkan mungkin kalian juga cuci tangan, cuci kaki seperti itu. Oke. Saya bilang, wah, padahal cuman ke sana seperti itu terus rasanya tidak kotor seperti itu. Oke. Cuci tangan, cuci kaki setiap dari keluar rumah seperti itu, padahal tidak kotor, tidak main pasir, tidak itu seperti itu. Nah, mungkin aktualnya ya sekarang atau di masa pandemi. Ternyata begitu kita keluar kena debu, memang secara kasat mata di tangan ini tidak terlihat debu seperti itu. Oke, kemudian banyak kita megang sesuatu benda apapun yang di luar yang mungkin terkena asap kendaraan dan sebagainya, itu kita megang tidak itu. Tapi ternyata di sana lengket ada apa ya? Ada partikel-partikel halus. Nah, akhirnya saya paham. Oh, berarti ini maksud orang tua itu, para orang tua untuk setiap kita pulang ke rumah, masuk ke rumah selalu cuci tangan, itu ternyata aktualnya ya di masa pandemi ini memberi contoh atau merecall apa ya? Nasihat-nasihat lagi seperti itu. Oke. Nah, kembali lagi ke sini, yang penting kalian rekam dulu. Kalau ketemu
cermin sesar atau termnya adalah silicon side. Ini ya, dibaca di sini. Silicon side. Jadi kalau kalian baca-baca textbook, cermin sesar nggak ada. Oke, cermin sesar itu ibaratnya apa ya? Terminologi keseharian lah. Oke. Nah, term apa scientific termnya itu adalah silicon side. Itu cermin sesar. Terus kemudian gores garis. Oke, kalau gores garis sudah umum di Indonesia. Oke, teman-teman di seluruh Jawa kalian membahasakannya ke teman Jawa, apa geolog-geolog yang di Jawa, di Sulawesi itu gores garis sudah tahu seperti itu. Cuman kalau kalian baca e-book, baca teori-teori atau e-jurnal, itu gores garis tidak ada. Oke, termnya adalah scientific termnya adalah striation. Oke, dihafal bukan dihafal ya, direkam saja dulu. Oke, nanti kalau begitu contoh, pergerakan relatif sesar itu kalau pada cermin sesar dia menuju yang ke kasar seperti itu. Udah, jangan memikirkan yang sebaliknya, nanti kadang kebalik-balik. Oke, saya next. Oke, ini simbol kalian bisa pahami. Ini nanti kalian harusnya merekonstruksi. Oke, saya next. Nah ini, jadi ini contoh seperti ini ya. Oke, kalian berhadapan, kalian mana ini? Tangan saya. Ini set. Misalnya jenjang gini set. Kalian berada di bidang yang sini ya. Oke, menatap ke sana kondisi seperti ini. Loh, ini kok nggak ada sesar. Jadi pemahaman sesar, pemahaman fault itu bukan hanya sesuatu yang bergeser seperti ini, terlihat dengan nyata. Itu ya mungkin kalau kalian belajar waktu di semester 1 konsep geologi atau apa itu mata kuliah di semester 1 ya geologi dasar itu wajar karena yang dasar-dasar itu kan memberi kemudahan untuk mengantarkan kalian agar kalian bisa memahaminya. Oke. Tapi sekarang kalau kami memberikan hal-hal seperti itu, kami yang salah. Karena di alam tidak serta-merta seperti seindah di dalam buku, di dalam buku-buku teori seperti itu. Oke. Jadi perlahan kami menyampaikan by aktual, kemudian by practical juga. Nah, kondisi seperti ini, Bapak ini, oke? Bapak ini si Winkain ini, dia melihat ini bidang. Wih, sesar. Nggak ada sesar, Pak. Seperti itu. Kalau kalian bilang begini nggak ada sesar, Pak. Waduh, begitu kalian keluar PSTG, lulus maksudnya ya. Bukan keluar DO seperti itu. Begitu kalian lulus menjadi geolog, kemudian berkompetisi dengan atau berjibaku dengan geolog-geolog lain di dunia industri seperti itu. Hal seperti ini bukan sesar. Nah, itu yang dipertanyakan. Jadi mempengaruhi marwah alma mater kalian. Oke, sesar itu yang gimana? Sesar itu kata Pak Steve patah dan bergeser, Pak. Nah, salah juga saya. Oke. Nah, jadi balik lagi ke sini. Nah, mana tadi ya? Si Bapak itu, nah, contoh aktual ini ya. Si Bapak tadi, si siapa tadi? Winkain tadi, geolog gitu. Kayak pink saja kita. Bajunya warna coklat tadi. Nah, kita pakai baju warna coklat. Oke. Si Bapak itu tadi berdiri di sini loh. Nah, dia memandang ke arah sana. Ke arah bidang sesarnya. Seperti itu. Oke. Kata Bapak itu nggak ada. Bapak itu bilang ini sesar. Tapi kata geolog TG20 bukan sesar, Pak. Karena apa? Karena sesar tidak ada yang bergeser dan tidak ada yang patah. Tidak ada yang patah dan tidak bergeser, Pak. Bukan. Oke. Kalau kalian dikasih pilihan hidup, boleh memilih atau boleh melihat dari sisi sampingnya sini, ternyata terlihat. Tapi ternyata di alam tidak seperti itu, Bos. Oke. Kita kadang memang hidup itu pilihan, tapi di satu sisi kita harus menghadapi kenyataan. Ya harus pilihannya harus menghadapi kenyataan seperti itu. Oke, kalian ternyata ini rimba ini. Kalian mau, masa sesar? Coba saya tengok. Misalnya ini di hadapan atau laptop kalian ini bidang sesar. Oke, masa ini sesar kata Winkain. Coba saya tengok dari sisi samping seperti itu. Kalau di alam nggak bisa gitu, Bos. Oke, ya karena di alam ternyata di sebelah rimba tertutup semak belukar atau jurang dan sebagainya. Oke. Ini sudah rekaman data.
Oke, saya next lagi ke Winkind. Oke, di depannya Winkind ini ada apa? Ada ini loh. Oke, ada cermin sesar, garis-garis, Likenside dan sebagainya. Nah, mana tadi si Winkind tadi? Nah, ini. Oke. Saya ganti warna. Oke, merah. Nah, ini yang striasin tadi. Aduh. Sorry. Nah, ini striasin ya. Ini striasin. Garis-garisnya seperti itu. Oke. Ini menyimpulkan bidang pergerakannya antara ke bawah dan ke atas. Tapi kalau garis-garisnya ke sana, oke, berarti dia relatif mendatar ya. Nah, ini bidang garis-garisnya ke sana, berarti dia mendatar. Berikutnya adalah striasinnya. Ya, berikutnya adalah cermin sesarnya. Untuk membuktikan dia ini bergesernya ke sana atau ke sini. Naik atau turun. Kalau si Winkind ini dengan jelas kita harusnya bisa digambarkan, oke? Ini berarti turun atau naik seperti itu. Pilihannya ada dua. Karena apa? Nah, karena si ini, mana ini? Garis ini loh. Ini striationnya ya. Oke, nangkap. Berikutnya memastikan ini turun atau naik. Nah, itu ada jejak. Oke, ada jejaknya. Jejaknya apa? Garis-garisnya. Ini si Winkind ini harusnya dia meraba. Mana yang kasar? Mana yang menghalus? Seperti itu. Oke. Nah, sudah clear. Iya kan? Sudah clear. Jadi, sudah tahu sesarnya mendatar. Mendatar. Mendatar itu nanti ada dua. Ada kiri dan kanan. Oke. Atau nanti sesarnya bukan mendatar. Oke. Nanti ada dua juga, naik atau turun. Seperti itu. Oke. Nah, ini saya next. Ini di foto itu foto mikroskopnya seperti itu. Oke. Jelas sudah. Nah, ke bawah semua seperti itu. Oke, ini saya next lagi. Nah, ini dia, Bos. Ini yang sering mengecoh ini, terutama saya banyak sekali berinteraksi di dunia tambang. Oke, bukan dunia tambang itu company ya, tapi berinteraksi di perusahaan-perusahaan tambang. Nah, kalau kalian lihat yang B, ini sesar turun. Oke. Nah, terus kalau kalian berada sama seperti si Winkind tadi, mana tadi ya? Oke. Kalau kalian berjalan di atas sini, oke. Kalau kalian berada di samping, mudah, Bos. Ini seperti teori-teori dasar. Ini sesar apa? Sesar turun, Bos. Oke, clear sudah. Oke, hanya saja di satu kondisi secara praktikal kalian tidak bisa memilih mau di kanan atau di kiri seperti itu. Oke. Kalau kita mutlak diberi pilihan secara utuh, mungkin kita akan memilih yang rasanya ringan bagi kami, ringan bagi kita seperti itu. Nah, kalau di lapangan ternyata seperti ini, set. Ini batu lempung, oke. Dengan ini batu pasir kayaknya. Oke, ini batu pasir. Nah, set normal saja ini kalau kalian di atas. Nah, tapi ada bukti biasanya di sini ada. Nah, ini tidak hanya serta-merta garis pembatas saja. Biasanya nanti di situ ada zona hancuran atau biasanya ada kekar-kekar. Oke, jadi bukan serta-merta batas lapisan yang biasa saja. Oke, di sini nanti ada hancuran. Nah, batunya nanti terkekarkan. Oke, hancuran tuh gimana ya? Hancuran tuh ya, maknanya hancuran tuh batunya tidak stabil. Oke, batu lempung, batu pasir, tapi di situ berantakan. Oke, banyak kekar dan sebagainya. Nah, itu yang diukur. Diukur untuk apa? Untuk kalian bisa menyimpulkan, kalian tidak harus menuju ke sini agar bisa mendeskripsi ini sungai, ini sesar turun. Cukup diukur fracture-fracture-nya. Seperti itu. Bagaimana ngukurnya itu di praktikum seharusnya. Oke, di perkuliahan itu memberi wawasan untuk memahami secara utuh. Oke, gitu ya. Nah, karena dia pertama yang A, ini kondisi awalnya tersesarkan. Oke. Nah, ini terus tiba-tiba yang A ini, lapisan yang A ini terpotong. Jadi ini habis ini.
Nah, ini nggak ada, jadi rata. Jadi ratanya seperti ini. Kalau kalian berjalan di atas, tek 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 tek, batu lempung, ada kekar, batu pasir, sudah seperti itu. Stabil-stabil aja. Nah, padahal semesta atau dalam kali ini alam memberitahu kalian melalui informasi-informasi seperti ini. Kalian harusnya peka. Oh, ternyata sebentar. Ternyata ini alam ngingatin kita ini. Alam ini ngasih tahu kita kalau di sini ini ada something. Di titik sini ini ada something. Seperti itu. Apa itu? Saya juga nggak tahu. Makanya kita ukur seperti itu. Agar apa yang diinfokan alam itu kita bisa mendeskripsikannya. Oke, kita ukur. Bagaimana ukurnya? Nah, diingat lagi di praktikum-praktikum cara mengukur kekar-kekar, analisis kekarnya yang menjadi nanti pakai stereografis, nanti pakai WolfNet, kemudian pakai Karlsbeek dan sebagainya. Pertama di itu dulu itu. Oke. Nah, jadi kalau kalian ngukur kekar yang buat Karlsbeek, WolfNet tuh tujuannya ini loh. Oke. Itu. Saya next lagi ya. Ada yang lebih mantap lagi nih nanti. Ini jam berapa ini? 9.57. Sebenarnya kita kuliah harusnya sejam saja ya. Oke, tidak masalah. Oke, saya next. Mana ini? Wah, ya ada 55. Oke. Sebelum kita lanjutkan, kita apa ini namanya? Kita rehat sambil memantau. Oke, Ricky A. Fault adalah lapisan yang patah dan bergeser, sedangkan sir hanya patah. Oke. Cermin sesar merekam jejak-jejaknya. Aditya Fautu Rizky. Oke. Cermin sesar. Nah, ini banyak ini cermin sesar. Jadi kalau kalian lupa cermin sesar, buka e-learning. Cermin sesar itu apa sih? Buka e-learning. Oh, ternyata kalian diingatkan oleh terima kasih Fikri, terima kasih siapa nih? Aditya. Terima kasih siapa lagi nih yang nulis cermin. Nah, terima kasih Inaka. Nah, seperti itu. Oke. Karena cermin sesar ini fungsinya apa? Ini ada lagi nih, Carmila Putri. Terima kasih Carmila Putri. Mana ini? Karena sudah mengingatkan saya tentang cermin sesar, Anissa Maharani, dan seterusnya. Oke, begitu ya. Maksudnya tetap dilanjutkan seperti itu. Karena dengan begitu kalian memberi membantulah. Oke, membantu rekan-rekan yang lainnya. Oke, saya next. Oke, ini Nah, bos, lihat ini, bos. Jadi kondisi saat ini itu yang gambar B. Oke, bos. Nah, wah ini sering sekali, bos, ditambang ini, bos. Ini sesar enggak? Kata waktu kuliah itu sesar itu patah dan bergeser. Ini lapisan coalnya lurus-lurus saja ya, bos ya. Iya, bos. Berarti ini bukan sesar. Atau dulunya sesar, tapi sekarang bukan sesar. Nah, seperti itu. Oke? Itu hal-hal yang lucu atau yang kocak yang sering nantinya mungkin nantinya kalian juga pasti merasakannya. Oke? Tahu dari mana ini orang ini sesar? Orang ini lurus saja. Oh, ada garis ini. Ingat, sesar itu selain putus, patah, dia bergeser. Ini cuma garis, bukan bergeser. Nah, oke. Ini kita kembalikan dulu yang A. Kalian lihat gambar yang A. Oke. Nah, sehingga ini A, B, C. Nah, dia bergesernya kemana ini? Saya tes dulu. Cek ombak dulu. Anggun Priyahandayani. Oke. Sambil kenalan ya ini. Oke. Anggun, gimana Anggun? Iya, Pak. Ini bergesernya kemana ini Anggun? Sebenarnya kalau lihat gambar A ini. Ke arah BC, Pak. Oke, ke arah BC. Sip. Thank you. Siapa lagi Anggun yang kiranya bisa membantu kalian semua untuk mendeskripsikan ini sesarnya bergeser sesar apa ini? Anggun. Siapa Anggun? Tunjuk saja Anggun. Tunjuk rekannya. Fikri, Pak. Oke, Fikri. Mangga Fikri. Fikri monitor. Kamu dipercaya Anggun, Fikri.
Jadi sabar bagi yang lain, bagi Firdaus, bagi Tri, bagi Carmela, kamu kali ini tidak dipercaya oleh Anggun. Mangga Fikri. Fikri siapa nih? Fikri Adrian? Iya, Pak. Ya, Mangga Fikri. Mana Fikri? Iya, Pak. Ya, gimana Fikri? Ini tipe yang A itu bergeraknya ke arah C ya, Pak. Itu tipe sesar geser Dexter, Pak, atau yang bergeraknya itu searah jarum jam. Sesar geser dekstral yang bergerak, yang arahnya bergerak searah jarum jam. Oke, sambil belajar kita ya, tidak masalah. Thank you Fikri. Oke. Aduh, kok saya close ya? Oh, bukan. Hampir aja. Ya. Nah, kalau sesar mendatar, ini sekaligus merefresh lagi. Kalau sesar mendatar, kalau kalian berada di posisi seperti ini, yang mendekat ke arah kalian, oke, blok yang mendekat ke arah, bukan mendekat ya, blok yang relatif dekat dengan arah kalian, itu adalah sesarnya. Oke, ini rasanya kita sama-sama di sisi yang sama ya. Oke, nah ini yang A, blok yang dekat kan, jadi ini ada garis, ini ada kanan, ini ada kiri, ini ada kanan, oke. Nah, kalau kita di sini, mana yang dekat, yang kiri apa yang kanan ini? Carmela Putri. Blok yang mana yang dekat Carmela Putri? Kiri atau kanan Carmela Putri? Kiri, Pak. Kiri, Pak. Nah, kiri, oke. Ya, kiri ya. Nah, berarti sehingga sesar ini adalah sesar kiri. Atau sesar mendatar kiri. Seperti itu. Oke. Bagaimana kalau yang di seberang saya, Pak? Atau yang di sisi sini sama. Yang di sisi sini, sebentar. Mana nih saya notit nih. Oke. Nah, kalau orang yang ada di sini, oke. Nah, melihat ke sini, mana yang dekat? Mana blok mana yang dekat? Bukan dari kita, dari mereka. Atau kalian memposisikan kalian yang berada di seberang sana, oke? Yang mereka ngelihat ke sini, berarti kan sini kanan mereka, sini kiri mereka. Nah, yang dekat kan yang kiri, sama seperti itu. Nah, namun sekali lagi di alam kita tidak bisa memilih secara mutlak. Oh, aku mau lihat yang bagian sini seperti itu. Jikalau kalian berada di blok, berdiri di blok, oke, di sini ya. Nah, lihat di seberang, blok yang seberang nih ke arah mana ini gesernya? Nah, oh ke arah kiri seperti itu. Oke, sama juga kalau kalian ada di sini, lihat blok seberang. Menghadap ke blok seberang. Nah, itu kan nanti yang blok seberang ini kan ke kiri seperti itu. Kirinya orang ini. Oke, gitu ya. Nanti sambil apa namanya? Sambil berlatih lagi. Oke, namun intinya bukan di situ. Oke, poinnya adalah di sini nih. Sehingga ini dia menggeser sesar mendatar, oke. Kemudian di blok B ini ada bidang B, ini habis. Atau kalau di tambang itu dia terkeruk seperti itu. Ini nanti cermin sesarnya di sini ya. Nah, nanti cermin sesarnya nanti ada di sini nih. Oke. Seperti itu. Nah, tapi kalau dia terpotong kan habis cermin sesarnya, Pak. Bukan hanya habis. Ini seakan-akan upward movement-nya dia seakan-akan lurus saja. Oke. Wah, ada sesar ini. Nah, berikutnya adalah fracture. Fracture itu ini yang di atas nih, set. Nah, di sini banyak fracture ini. Nah, bahkan di sini juga banyak kekar-kekar harusnya. Nah, data itulah yang kalian ambil. Seperti itu. Oke? Kayak apa ya? Kayak forensik lah. Kalau apa ibaratnya kalau misalnya ada kepolisian, ada kasus pembunuhan, pembunuhan itu sudah terjadi, tapi dia bisa mereka ulang. Oke. Terus kemudian nanti dia sidik jari, rekaman sidiknya seperti itu. Oke, dia bisa merekonstruksi ulang. Itu polisi-polisi ya, seperti itu. Oke. Jadi
makanya langsung dipolis lain supaya benda-benda itu tidak tercap dengan dengan sidik jari kalian, seperti itu. Oke, ini tuh sebagai sidik sebagai jejaknya. Oke, kalian memforensik ini sesar apa ini ya? Nah, kalau ada sesar, wah ada fracture ini. Iya, tapi nggak ada sesar, tapi ada fracture. Nah, diukur itu untuk mengungkapkan, oh ternyata kekar-kekar ini itu menginformasikan ke kita semua kalau di sini itu ada sesar mendatar kiri dan sebagainya. Saya next. Ini. Oke, Bos. Aduh, ini yang lebih ekstrim lagi, Bos. Coba disimak dulu, Bos ya. Pelan-pelan. Nah. Lebih kompleks lagi. Kalau kalian berada di atas ini, nah, ada lapisan hitam tebal, sebelahnya batu pasir, sebelahnya batu lempung. Wih, gimana ini ya? Nggak tahu saya. Tapi yang saya tahu, itu di sini ada fracture. Menjawab ini bagaimana ya? Dengan mengukur fracture, analisis, sehingga nanti teridentifikasi, oh ternyata ini sesar turun gitu. Oke? Sama kasusnya, next lagi. Nah, ini yang mengecoh ya. Kalian simak dulu. Siapa ini kira-kira tadi Fikri, tadi Carmila. Siapa Carmila yang bisa mencoba menjelaskan dua gambar ini, Carmila? Temanmu Carmila. Inaka mungkin. Oke, Inaka. Mangga Inaka. Boleh kalau mau dipikir dulu boleh. 1 menit. Mikir dulu ya, Pak. Boleh, mangga. Baiklah, Pak. Izin menjawab, Pak. Ya, mangga. Jadi kalau dilihat dari gambar A itu kayak yang tadi itu tuh sesar mendatar. Nah, dilihat dari blok kiri itu kan lebih mendekat terhadap pengamat, terhadap aku. Jadi itu sesar mendatar mengiri karena blok kiri. Terus kalau dilihat dari gambar B itu kita ngelihatnya dari fracture yang ada di garis B itu sama yang garis miringnya itu, Pak. Mungkin itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi gambar B ini, kalau kondisi sekarang yang gambar B ini sesar apa ini jadinya ya? Kalau secara visual, terekam secara visual, ini gambar B ini ada sesar apa ini tanpa mengabaikan gambar A? Sesar mendatar mengiri. Bukan, yang gambar B, Backsal, Pak. Sesar naik, Pak. Sesar naik. Oke. Karena apa? Karena kalian diinformasikan dari kibet ini. Oke. Kalian diinformasikan dari kibet ini, oke. Ini bidang ini, ini bidang ini naik. Udah patah, terus kemudian bergeser. Oh, ini sesar naik sudah. Seperti itu, tanpa kalian melakukan pengukuran, tanpa kalian melakukan identifikasi. Clear sesar naik belum? Itu yang sering mengecohnya, Bos. Oke. Karena apa? Karena secara real, nah kondisinya seperti ini. Yang A. Ini nih sesar mendatar kiri. Oke. Nah, yang ini kok bisa ya? Padahal kenampakannya yang naik. Nah, tahu dari mana kamu? Tahu dari kekar-kekar ini. Oke. Sehingga banyak kayak kejadian-kejadian kejahatan yang tadinya tertuduh seperti ini, ternyata yang jadi tersangka atau terdakwa orang lain. Karena apa? Padahal dia lewat kemarin pada saat kejadian. Pasti dia yang membunuh. Ternyata yang proses kejadian pembunuhannya bukan jam 4 subuh, tapi jam 1 subuh, jam 1 tengah malam. Polisi tahu dari mana? Dari datanya apa? Forensik, seperti itu. Jadi bukan hanya tuduhan dari CCTV dan sebagainya, hanya sekedar dia lewat seperti itu.
Begitu juga dalam kasus kondisi ini. Yang saya lihat ini sesar naik. Oke. Berarti ini sesar naik belum. Yang kamu lihat itu si Ari yang lewat pada jam subuh. Berarti yang ngambil motornya, yang ngambil barangnya itu si Ari. Padahal Ari orangnya santun, kalem, dia lewat subuh itu mau subuhan ke masjid. Jadi tertuduh seperti itu. Oke. Nah, dengan pihak-pihak kepolisian pasti tidak serta-merta mempercayai tuduhan-tuduhan tersebut. Oke, secara saintifik ada hasil forensik ini dia bekas pegangan buka kunci di gerbang, di tralisnya dibuka kunci, kemudian di scan sama apa ini namanya, sama polisi. Oh, ternyata orang ini dilihat seperti itu. Tahu dari mana dia ya? Waktu buat SIM, waktu buat KTP itu kan ada 3 jari ya kan? Itu kan sudah terkumpul di big datanya seperti itu. Itu. Oke, gitu ya. Jadi bukan serta-merta menyimpulkan apa yang tervisualkan dalam kasat mata. Karena apa? Karena kasat mata itu sudah melalui berbagai proses, tidak hanya deformasi tektonik dan sebagainya, tapi ada proses pelapukan, proses penggalian dan sebagainya. Oke, sehingga ini apa? Sesar naik apa sesar mendatar kiri? Kalau dari fracture-nya diukur dan sebagainya, ini sesar mendatar kiri. Seperti itu. Oke, saya next lagi. Nah, oh ini yang tadi, yang sama seperti si Inaka sampaikan tadi. Nah, oke, ini juga. Nah, ini sesar mendatar kiri turun. Oke, nah itu lebih ekstrim lagi. Tapi kalau saya jelasin, kita kuliah sampai jam 1 nanti. Jadi di alam tidak serta-merta seret seperti ini. Wih, mantap sekali kayak buatan manusia itu. Oke? Iya kan? Bergesernya seret lurus seperti ini. Tidak. Tapi nanti dia ada bergeser seret seperti itu. Oke? Jadi nanti ada mendatar kiri turun, sesar mendatar kiri turun, atau sesar turun kiri. Nah, itu nanti di next chapter lah ya. Kita mendiskusikan atau tanyakan pada kakak-kakak tingkat di praktikum seperti itu. Oke. Nah, ini seakan-akan sesar turun biasa kalau melihat yang B. Oke. Kalian berada di samping sini, oh ini sesar turun udah clear seperti itu. Oke. Ternyata kekar atau fracture ini menyimpulkan, ini ternyata enggak sesar turun biasa ini. Oke. Ini sesar turun kiri ini. Seperti itu. Oke, saya next lagi. Nah, ini juga sama. Stabil ya ini. Lurus, kalem saja. Kalian mau di atas pun kalem saja. Seperti itu. Oke. Gimana caranya ini? Ini akan menjadi sesuatu yang kalem atau tidak ada something seperti itu. Kalau di sini tidak ada kekar-kekar. Oke. Jadi kekar itu sebagai penciri. Atau kekar itu dulu PTFI itu tahun berapa? 60-an lah ya. PTFI Freeport Indonesia itu. Mereka nambangnya kan nambang tembaga, CU, Cooper, seperti itu. Ternyata Cooper itu sekalinya kita belajar banyak institusi institusi program studi teknik geologi yang berdiri, saling melengkapi. Oh, ternyata kita kecolongan. Cooper itu di permukaan, tembaga itu di permukaan. Sehingga begitu ada tembaga, itu mengidentifikasi di bawah permukaannya itu ada AU, ada emas, seperti itu, atau ada gold deposit, seperti itu. Itu indikator. Sehingga harganya beda, Bos. Seperti itu. 3.000 dengan 800.000. 1 gram kan 800.000 emas. Oke. Ya, itu. Oke. Tapi sekarang sudah ada perbaikan, makanya mereka PTFI langsung kontrak berapa? 50 tahun apa? Iya, 50 tahun. Langsung berani dia. Seperti itu. Nah, sama seperti balik lagi ke sini, kekar ini sebagai indikator. Indikator apa ini, Pak? Sesar. Iya, sesarnya apa, Pak? Saya juga nggak tahu. Loh, terus bagaimana cara tahunya? Pertama diukur, kedua dianalisis, ketiga diidentifikasi.
Udah diukur, habis itu dianalisis pakai stereografis, habis itu diidentifikasi. Oh, mekaniknya kemana ini? Oh Pak, ternyata di sini sesar turun kiri. Turun kiri atau kiri turun? Beda. Mana yang dominan itu yang disebut di awal. Seperti itu. Oke. Saya next. Nah, ini bos. Oke. Ada perulangan-perulangan, ternyata ini penciri sesar. Oke. Nah, penciri sesar. Iya. Tahu dari mana? Dari kekar. Seperti itu. Jadi kekar itu bukan sekedar retakan biasa ya. Oke. Iya, jadi makanya jadi satu pembelajaran tersendiri itu kalau hanya retakan biasa sudahlah lewat saja, tapi dipelajari terus ya karena itu fungsinya. Ini ya bos ya. Oke, ada yang hilang dan sebagainya. Saya next. Nah, oke, seperti itu. Oke, jadi rumit memang. Ini apa nih ngecek di Zoom? Ngecek apa orang itu di Zoom? Ya, oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, itu. Oke, saya next. Oke, ini saya next. Nah, ini nanti kalian diskusikan. Nah, ini. Sekarang dari peta. Ini 10.16. Estimasi 15 menit lagi lah. Oke. Ini dari peta. Oke. Kenampakan dari peta itu sebenarnya kalian bisa menyimpulkan, bahkan sebelum ke lapangan, kalian bisa menyimpulkan ini sesar naik, ini sesar turun. Nanti di sini, kalau di sini ada garis mendatar atau ada lipatan, nanti di sini ada sesar mendatar kiri. Seperti itu. Tahunya dari mana? Nah, dari konseptual, dari Harding sini. Oke. Nah, dilihat dulu sebelum kita jelasin. Ini namanya Harding's konsep, Harding. Oke. Nama modelnya adalah ellipsoid stress model. Yang punya konsep namanya Harding. Jadi Harding konsep atau ellipsoid stress model. Ya, sudah. Barangkali ada yang itu Inaka. Siapa Inaka? Menurut Inaknya bisa itu Inaka. Yang bisa paling ya, temanmu kira-kira yang bisa menangkap gambar ini siapa Inaka? Mungkin Ernesta, Pak. Ya, Ernesta. Mangga Ernesta. Sudah tahu belum ini Ernesta ini? Sudah, Pak. Ya, gimana Ernesta? Ini gambar apa ini Ernesta? Bingung Itu kamu ya? Itu adalah konsep Harding, Pak. Ya, yang oke. Terus? Nah, yang dimana dari konsep Harding itu kita dapat menginterpretasikan arah tegasannya dan juga arah kompresinya, Pak. Oke, sip. Ada lagi? Ya. Jadi konsep Harding itu adalah arah utama dari gaya yang dapat mengetahui produk apa yang dapat dihasilkan, Pak. Jadi dari konsep ini juga kita dapat menjelaskan bahwa ada gerak sesar datar akibat adanya tensional stress dan juga ada sesar dan gejala lainnya dari dua tegasan utama itu adalah gaya kompresi, Pak, dari tau 1 dan juga dari tau 2. Oke, ya, sip.
Ya, thank you, Ernesta. Ya, jadi kita pertajam lagi apa yang telah disampaikan oleh Ernesta, dan juga barangkali mungkin di praktikum juga sudah sempat disinggung seperti itu. Nah, ini itu untuk mengetahui, kadang kita itu sebagai apa ya, orang awam itu melihat kita sebagai penebak-penebak, padahal bukan penebak, tapi ya memang semuanya itu berdasarkan pendekatan-pendekatan konseptual ilmiah seperti itu. Oke, kayak tadi pagi saya mendengarkan perakiraan cuaca. Oke, nah orang yang bilang, wah itu hanya nebak-nebak, padahal tidak. Teman-teman klimatologi itu sudah membaca awan seperti itu, melihat pergerakan arah awan, sehingga kalau awannya larinya ke arah pagar alam, terus yang dari awan dari Jambi larinya ke arah pagar alam, hujannya nanti ada di pagar alam. Palembang hujan nggak? Enggak, karena awannya lari seperti itu. Bukan lari, apa bergerak seperti itu. Ya, jadi teman-teman klimatologi dengan basis keilmuannya membaca itu sehingga merepresentasikan perkiraan cuaca di Palembang malam ini akan gerimis seperti itu. Mantap sekali dia ya. Bisa melangkahi kehendak Tuhan. Makanya disebut perakiraan. Oke, tapi nanti semua bisa saja berubah. Tapi secara pendekatan keilmuan itu teman-teman klimatologi tidak sekedar menebak seperti itu. Oke? Ya, jadi balik lagi ke sini Harding's konsep atau ellipsoid stress modelnya. Ini ada ellipsoid. Oke, dia bukan bundar, dia agak oval seperti itu. Sehingga bagian yang oval ini mana yang menjadi arah tegasan utama. Kalau Pulau Jawa, kalian lihat dulu Pulau Jawa. Seperti itu ya. Pulau Jawa, dia kan saya gambarnya. Oke. Pulau Jawa kan seperti ini ya, barat timur ya, kurang lebih. Oke. Seperti ini. Ini elipsoidnya ya ini. Oke. Kemudian apa? Kemudian berarti di sini nih tegasan utamanya itu ada di sini nih. Kalau kata Ernesta tadi tau 1, boleh tau, boleh sigma dan sebagainya. Oke, nah ini. Oke. Nanti kalian bisa lihat di DEM. DEM itu Citra Digital Elevation Model, itu akronimnya, tapi maknanya adalah di situ dia merekam topografi yang tinggi, yang rendah, bahkan yang tinggi di sini tiba-tiba yang tingginya muncul lagi di sini. Itu adalah rekaman-rekaman topografi yang telah mengalami proses-proses tektonik dan sebagainya. Ada yang lurus terus tiba-tiba lurusnya berhenti. Oke, muncul lagi di tenggaranya seperti itu. Nah, itu bagian dari faultnya. Jadi seperti ini. Nah, sehingga kalau dari DEM ada punggungan-punggungan atau citra yang tinggi atau apa itu namanya? Alignment tinggian. Nah, terus ternyata seperti ini. Oke. Terus putus, muncul lagi di sini. Nah, ini. Oke. Berarti ini sesar, bos. Oke. Sesar. Iya, sesar. Karena dia bergeser. Seperti itu. Oke. Si Hardings menginformasikan ke kita, tahun 1973 itu, menginformasikan ke kita, oh kalau ini sesar warna biru ini, dia sesar mendatar kanan. Wih, hebat sekali ya. Bisa nebak ya seperti itu. Kalau nggak percaya silakan turun ke lapangan. Ukur di lapangan seperti itu. Wih, tahu dari mana kamu? Ya dari konsep seperti itu. Nanti di lapangan tinggal membuktikan dia ini kanan turun atau kanan naik seperti itu. Secara dominan itu adalah sesar mendatar kanan. Loh, terus kalau berarti kalau yang ada punggungan yang seperti ini, Pak, warna hijau. Kalau ada punggungan yang seperti ini, Pak. Nah, oke, gini gimana, Pak? Ini sesar turun. Tahu dari mana nih? Lihat konsepnya nih. Ini yang ini. Oke. Simbol sudah tahu ya harusnya simbol. Nah, oke.
Kalau ini kalau kalian di sini mana yang mendekat ke kalian itu yang mendatar kiri, blok kiri ya. Sama ini juga. Nah, ini misalnya kalian berdiri di sini, posisikan ini kalian kiri, ini kalian kanan. Oke, mana yang bergerak ke arah kalian? Nah, itu yang sisi kanan. Seperti itu. Oke, berarti ini sesar turun, Pak. Kok tahu, Pak? Ya, saya tahu juga bukan karena pengetahuan saya saja. Karena saya tahu setelah membaca Harding seperti itu. Oke. Harding yang apa ini namanya? Yang membuat ini seperti itu. Jadi bukan diinformasikan dari saya. Nah, oke. Nah, yang biru kok sesar turun? Biru itu yang ini loh. Nah, sesar mendatar kanan. Oke, kita next lagi, tarik kasus lagi. Pulau Sulawesi, ya kaki Sulawesi itu. Oke, nah kalau ini tegasan utama dari mana ini ya, Syafiq ya? Kira-kira kalau kaki Sulawesi ini, atau contoh kalau sulit menggambarkan, atau ini yang warna hijau ini sesar tegasannya dari mana ya, Syafiq ya? Tegasan utamanya ya, Syafiq ya? Mungkin dari kanan dan kirinya, Pak. Iya, dari kanan dan kiri. Oke, sip. Nah, nanti berikutnya jangan sekedar kanan dan kiri. Kalau di peta ini nanti ada, kalau menyimak di peta, kanan dan kiri. Kadang juga kalau kakak tingkat kalian itu dari atas, Pak. Dari atas dan bawah. Atas ya nggak ada di atas. Seperti itu. Oke. Atau di bawah ada. Enggak. Nah, oke. Dari utara dan selatan. Ada arah mata angin. Karena itu langsung apa? Langsung terukur. Terserah kalian mau mandangnya dari mana. Oke. Atau kalian mandangnya dari sini juga. Oh, dari ini. Seperti itu. Oke. Berarti ini kalau kanan dan kiri yang dimaksud Syafiq, berarti ini dari barat. Oke. Dan dari timur. Seperti itu. Oke. Nah, kalau ada punggungan seperti ini. Sorry. Ternyata warna hitam ya. Ini warna lain. Nah, ini. Lalu kalau ada alignment atau seperti ini, dia apa ini? Nah, oke. Nah, ini dia bisa jadi dia lipatan ini. Oke. Loh, bukan sesar, Pak ya? Bukan. Sesar kan kalau ada yang apa tergeser atau putus seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau di sini ada yang tiba-tiba gini, Pak. Ini sesar naik. Oke. Jadi sesar naik itu bidangnya dia searah dengan lipatan. Kalau tidak ada lipatan berarti searah dengan jurus. Jurusnya dia ke timur dan ke barat. Jurus apa ya? Strike, sorry. Searah dengan bukan searah. Linear dengan strike. Seperti itu. Oke. Nah, lipatan juga seperti itu. Oke, dia linear sama strike. Nah, kemudian berarti kalau yang warna apa ini kita pakai lagi nih, warna merah. Oke. Nah, ini sesar apa? Pakai konsep Harding ini. Jadi ini konseptual ya, Harding ini model bukan konseptual. Ini model. Model itu bisa kalian rotate ke sana sini kayak formula apa itu namanya? E sama dengan MC kuadrat tuh siapa Einstein itu ya. Itu model juga. Trigonometri itu juga model. Jadi dia bisa digunakan di berbagai angka dan sebagainya. Sama ini. Sehingga kalau di sini ada garis merah ini berarti sesar mendatar apa? Kira-kira. Siapa Syafiq yang kiranya bisa menjawab Syafiq? Tunjuk saja Syafiq yang merah ini. Mungkin kita harus minta tolong siapa ini? Syafiq. Mungkin bisa Ivana, Pak. Ivana. Tadi sudah. Oh, tadi Naka, deng. Ya, Ivana mah enggak? Ivana mana ini Ivana? Ya, Ivana monitor Ivana. Oh, enggak ada dia, Fik. Halo, Fik. Oke, Pak. Mungkin yang lain aja, Pak.
Mungkin minta tolong dengan Amalia dengan Devi, Pak. Ya, Amalia dan Devi. Amalia M.A. Zahra itu ya? Bukan? Oh, Amalia dan Devi, oke. Oh, ada 2 Amalia ya. Sama lagi spellingnya, Amalia. Oke, mangga Amalia dan Devi. Apa itu kira-kira Amalia dan Devi ya? Ini yang merah ini. Garis merah itu Iya. sesar mendatar, Pak. Iya, mendatar apa Amalia? Mendatar itu ada 2. Mengiri, Pak. Betul, mendatar kiri seperti itu. Oke, jadi kalau dalam konfigurasi model Hardings, ini yang ini ya, seperti itu. Oke, nah sehingga bagaimana kalau kita tahu, kalau kita kadang ada di eksplorasi mineral, itu jebakan-jebakannya justru yang dicari yang adalah sesar-sesar turun atau tensional, karena dia bukaan. Jadi sebagai jebakannya seperti itu. Pak, kalau kasus seperti ini, saya mau nyari sesar turun gimana? Oke, sesar turun berarti kemana? Nah, tinggal yang tegak lurus. Dari set. Nah, di sini tegak lurus. Jadi kalau ada lineman yang barat timur seperti itu, itu di situ sesar turun. Kita kejar di situ kalau di eksplorasi mineral. Itu maksudnya dalam terapan seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi sekali lagi menyimpul maksudnya ini seperti ini, di sini nanti ada tegasan. Oke. Kemudian yang kini set. Nah, set. Jadi ini tuh sebenarnya agak masuk ini. Nah, set. Jadi agak masuk ini. Set. Berarti yang agak masuk tuh set. Nah, supaya tidak terbalik dalam yang sebelah ini nih, yang ini nih yang kanan apa yang kiri seperti itu. Jadi maksudnya begitu. Jadi dia yang tengah ini karena ada tegasan utama, jadi dia agak masuk di sini. Set. Nah, berarti kan dia gitu. Oke. Saya rasa demikian untuk pertemuan kita hari ini, tapi silakan kalau ada pertanyaan. Saya tunggu 1 menit. Izin bertanya, Pak. Ya, siapa ini? Arnesta, Pak. Ya, oke, mangga Arnesta. Jadi Pak, kalau korelasi dari dari konsep Harding dengan konsep Pulonggono itu gimana ya Pak? Oke. Oke, Arnesta. Thank you pertanyaannya. Jadi konsep Harding dengan konsep Pulunggono. Kalau menurut saya Pulunggono itu bukan konsep. Jadi Pulunggono itu dia hasil seperti itu. Jadi apa ya? Contoh yang lebih nyata itu Pulunggono itu data-datanya dia data hasil. Jadi dia hanya bisa digunakan untuk di Pulau Jawa, Pulau Sumatera seperti itu. Tapi di Pulau Kalimantan dia nggak bisa, karena Pulunggono itu menawarkan hasil penelitian, bukan konsepnya. Seperti itu, bukan suatu model konseptual seperti itu. Itu Pulunggono. Contoh lain itu seperti Bouma. Kalian semester berapa? No, semester 3 ya, belum tahu ya. Konsep lain itu seperti contoh lain itu seperti Wentworth. Oke, Wentworth scale yang grain size itu. Oke, nah Wentworth itu tipe dengan Hardings. Dia menawarkan konseptual model. Tetapi penelitian-penelitian lain ada juga yang membahas mengenai ukuran grain size, kemudian itu. Tetapi dia tidak bisa menjadi sebuah konsep. Karena apa? Karena dia hasil risetnya itu terkait dengan datanya dia. Seperti itu. Hanya data yang dia punya di lokasi itu. Nanti di lokasi Jambi atau di lokasi Papua beda lagi seperti itu. Oke, begitu Arnesta. Jadi kalau pertanyaannya adalah perbedaannya di situ. Pulunggono itu dia model-modelnya adalah model-model hasil penelitian yang hanya bisa digunakan di lokasi tersebut
seperti itu. Tapi nanti di Sulawesi kita harus pakai hasil penelitian yang lain seperti itu. Karena Pulunggono itu bukan sebuah konsep. Begitu, siapa namanya? Arnesta, sama kayak itulah trigonometri. Trigonometri itu konseptual itu, cuman segitiga seperti itu. Oke. Terus kemudian apalagi selain trigonometri kecepatan itu iya, SV per T seperti itu. Itu konsep. Jadi apa namanya? Untuk mengetahui kecepatan, kalian harus dapat informasi jarak dengan pembagi waktu seperti itu. Nah, itu konsep itu sampai digunakan terus-menerus seperti itu. Tapi ada suatu rumus yang menghitung jarak dari Palembang ke Indralaya. Oh, 32 meter berarti maaf 32 kilo. Berarti yang menyatakan Palembang Indralaya 32 kilo itu tidak bisa digunakan untuk mengetahui jarak di lokasi lain, misalnya Palembang Prabu Muli atau Palembang Banyuasin, Palembang apa namanya Kayu Agung, nggak bisa seperti itu. Karena yang menginformasikan Palembang Indralaya 32 kilo itu sebuah hasil penelitian seperti itu. Gitu Arnesta ya. Baik Pak, mau izin nanya lagi Pak. Jadi Oke, Pak, kalau berarti kalau Pulunggono ini Pak terbentuk karena cikal bakalnya itu dari konsep Harding ya Pak? Betul sekali seperti itu. Oke. Jadi betul. Jadi Pulunggono itu terapan. Jadi terapan dari sebuah konsep seperti itu. Sama kayak Palembang Indralaya tadi, 32 kilo. Dia itu menerapkan dari konsep trigonometri yang kemudian diturunkan menjadi SV per T seperti itu. Oke, jarak dibagi waktu seperti itu. Oke, gitu apa Arnesta. Kalau Hardings itu, waduh, hanya di Indonesia bos. Di tempat-tempat lain itu selalu dipakai karena dia pastinya membangun sebuah model itu bukan hanya dari satu lokasi saja. Dari ada lokasi lain dihimpun, kemudian dikomprehensif, kemudian muncul suatu model konseptual. Contoh lain selain Hardings itu dalam klasifikasi penamaan sesar kayak siapa ini namanya? Bukan Flutie, Ricard seperti itu. Kemudian nanti ada siapa lagi? Nah, itu konseptual juga. Gitu, siapa namanya? Arnesta ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya, Mangga ada lagi? Oke, saya